Bab 1. Dunia Tengah. Lama sebelum Islam lahir, dua dunia di antara Samudra Atlantik dan Teluk Benggala mulai terbentuk. Masing-masing menggumpal di sekitar jaringan perdagangan dan rute perjalanan yang berbeda. Yang satu, terutama rute-rute laut, yang lain rute darat. Jika Anda meninjau lalu lintas laut kuno, Mediterania, Laut Tengah, muncul dengan jelas sebagai pusat peradaban dunia. Karena disinilah bangsa-bangsa Mycenae, Kreta, Fenisia, Lydia, Yunani, Roma, dan begitu banyak budaya kuat perdana lainnya bertemu dan berbaur. Orang-orang yang tinggal dalam jarak cukup dekat dari Mediterania dapat dengan mudah mendengar tentang siapapun yang tinggal dalam jarak cukup dekat dari Mediterania, serta berinteraksi dengan mereka. Dan karenanya, laut yang besar ini sendiri menjadi kekuatan pengatur yang menarik beragam orang ke dalam cerita-cerita mereka yang berbeda dan menjalin nasib mereka bersama-sama untuk membentuk benih sejarah dunia, dan dari sinilah berasalnya peradaban barat. Akan tetapi, jika Anda meninjau lalu lintas darat kuno, Grand Central Station dunia adalah jaringan jalan dan rute yang menghubungkan anak benua India, Asia Tengah, dataran tinggi Iran, Mesopotamia, dan Mesir. Jalan yang membentang dalam wilayah yang dikelilingi sungai dan lautan, Teluk Persia, Sungai Indus dan Oxus, Laut Aral, Kaspia, dan Hitam, Mediterania, Sungai Nil, dan Laut Merah. Inilah yang nantinya akan menjadi dunia Islam. Sayangnya, penggunaan umum tidak memberikan satu label untuk wilayah yang kedua ini. Sebagian darinya biasa disebut Timur Tengah, tetapi memberi nama pada satu bagiannya mengaburkan keterkaitannya dengan keseluruhan. Selain itu, frasa Timur Tengah mengasumsikan seseorang sedang berdiri di Eropa Barat. Jika Anda berdiri di dataran tinggi Persia, misalnya, yang disebut Timur Tengah itu sebenarnya adalah Barat Tengah. Oleh karena itu, saya lebih suka menyebut seluruh wilayah dari Indus hingga Istanbul. Istanbul, ini dunia tengah. Karena ia terletak di antara dunia Mediterania dan dunia Cina. Dunia Cina tentu saja merupakan semesta tersendiri yang tidak banyak berhubungan dengan dua dunia lainnya. Dan itu dapat diduga berdasarkan geografi semata. Cina terputus dari dunia Mediterania karena jarak yang jauh dan dari dunia tengah karena Himalaya. Gurun Gobi dan hutan rimba Asia Tenggara, penghalang yang hampir tak tertembus. Itulah sebabnya Cina berserta satelit-satelit dan pesaingnya hampir tak pernah memasuki sejarah dunia yang berpusat di dunia tengah. Dan mengapa mereka jarang disebutkan dalam buku ini? Hal yang sama berlaku bagi Afrika Sub-Sahara, terputus dari Eurasia, selebihnya oleh gurun terbesar di dunia. Demikian pula Amerika, membentuk semesta mereka yang berbeda, terpisah dengan sejarah dunianya sendiri, karena alasan geografis yang lebih jelas lagi. Akan tetapi, geografi tidak memisahkan Mediterania dan dunia tengah secara radikal seperti ia mengisolasi Cina atau Amerika. Kedua wilayah berkelompok sebagai dunia yang berbeda karena keduanya adalah apa yang sejarawan Philip Descartes sebut zona interkomunikasi. Masing-masing memiliki lebih banyak interaksi secara internal daripada dengan yang lain. Dari tempat manapun di dekat pantai Laut Tengah, lebih mudah untuk sampai ke tempat lain yang ada di dekat pantai Laut Tengah daripada ke Persepolis atau Sungai Indus. Demikian pula, kafilah pada rute darat yang saling melintas di dunia tengah. Pada zaman kuno, bisa pergi ke arah manapun dari setiap persimpangan jalan, ada banyak sekali persimpangan seperti itu. Namun ketika mereka berpergian ke barat, ke dalam Asia Kecil, yang sekarang disebut Turki, bentuk dari daratan itu sendiri secara bertahap mengantarkan mereka ke saluran paling sempit di dunia, jembatan, jika pernah ada pada waktu itu, yang menyeberangi Selat Bosporus. Ini cenderung mengurangi arus lalu lintas darat dan membelokkan kafilah kembali ke tengah atau ke selatan sepanjang pantai Mediterania. Gosip, cerita, lelucon, gosip, jejak sejarah, mitologi, agama, produk, dan sisa-sisa budaya lain mengalir bersama para pedagang, pelancong, dan penakluk. Rute perdagangan dan perjalanan dengan demikian berfungsi sebagai pembuluh kapiler, mengalirkan darah peradaban.
Masyarakat yang disusupi jaringan kapiler tersebut cenderung menjadi karakter dalam cerita-cerita yang beredar satu sama lain. Bahkan andai pun mereka tidak sepakat tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat. Demikianlah, maka Mediterania dan dunia tengah mengembangkan narasi sejarah dunia yang agak berbeda. Masyarakat yang tinggal di sekitar Mediterania memiliki alasan yang baik untuk membayangkan diri mereka sebagai pusat sejarah umat manusia. Tetapi orang yang tinggal di dunia tengah juga memiliki alasan yang baik untuk berpikir bahwa mereka terletak di jantung dari semuanya. Akan tetapi, sejarah kedua dunia ini tumpang tindih. Di wilayah tempat Anda sekarang menemukan Israel, tempat Anda sekarang menemukan Lebanon, tempat Anda sekarang menemukan Suriah dan Yordania, tempat Anda sekarang, pendeknya, menemukan begitu banyak masalah. Ini adalah ujung timur dunia yang didefinisikan oleh jalur laut dan tepi barat dunia yang didefinisikan oleh jalur darat. Dari perspektif Mediterania, kawasan ini selalu menjadi bagian dari sejarah dunia yang memiliki Mediterania sebagai benih dan intinya. Dari perspektif lain, kawasan itu selalu menjadi bagian dari dunia tengah, yang di intinya terletak Mesopotamia dan Persia. Tidakkah dari dulu ya hingga sekarang, sering ada perseteruan yang tak kunjung tuntas tentang sebidang tanah ini? Termasuk bagian dunia manakah ya?